Oke, salam jumpa kembali sahabat Karya Klong Official sekalian dimanapun Anda berada. Salam sehat untuk kita semua ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik terkait dengan sambutan Prabowo Subianto di Forum Pangan Internasional di Bali, dan saat itu Prabowo mempromosikan singkong ya, salah satu pangan lokal Indonesia sebagai alternatif untuk mengatasi masalah krisis pangan yang sedang dihadapi dunia saat ini ya. Kita coba bacakan beritanya ya. Berita ini ditulis oleh Minggu 13 November 2022 ya. Judul beritanya adalah Prabowo bawa singkong di Forum Pangan Dunia, bisa jadi penyelamat ya. Oke. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memberikan sambutan di Global Food Security Forum atau Forum Keamanan Pangan Dunia. Dalam sambutannya Prabowo juga mengenalkan makanan tanah air, salah satunya singkong ya. Forum tersebut digelar di Nusa Dua Bali pada Minggu 13 November 2022. Prabowo mengatakan singkong dapat menjadi solusi atas tantangan pangan dunia. Menurut dia, anak bangsa di tanah air sudah mampu memproduksi menjadi berbagai produk makanan siap saji. Kita sudah mampu produksi pasta, mie instan, singkong, ujar Prabowo ya. Prabowo mengungkapkan alasan dia mengunggulkan singkong. Menurut dia singkong tanaman yang efisien. Bahkan hal ini pernah diutarakan oleh Bill Gates kepada publik. Prabowo menyebut Bill Gates menggelontorkan dana sekitar 50 juta dolar untuk riset tentang singkong. Prabowo mengungkapkan bahwa Bill Gates menganggap singkong paling menarik di dunia ya. Singkong bisa menjadi tanaman penyelamat dunia. Indonesia dapat jadi yang terdepan memproduksi dan menyelesaikan ancaman terhadap ketahanan pangan, ujarnya. Prabowo lantas menyebut ancaman terhadap ketahanan pangan dunia adalah ketersediaan pasokan gandum dunia yang tidak stabil lantaran konflik Rusia dan Ukraina. Selain itu perubahan iklim juga berpengaruh. Untuk itu Prabowo mengatakan pemecahan masalah harus terus diupayakan. Dalam kesempatan itu Prabowo juga menekankan pentingnya negara-negara di dunia menghindari konflik guna mengatasi krisis global secara bersama-sama. Namun tidak berarti mengabaikan pertahanan. Kita harus menghindari konflik, tapi bukan berarti kita tanpa pertahanan. Tidak, sebab manusia sebagai spesies suka menguasai dan mengambil apa yang ada di depannya yang tak dilindungi dan tak dipertahankan. Ini sifat manusia, tuturnya. Prabowo mengharapkan kesepakatan dari Forum KTT G20 di Bali. Dia berharap Bali menjadi titik untuk membawa kedamaian. Bali juga sering disebut sebagai Pulau Dewata, Islands of the God ya. Kami berharap bahkan ada magis dan keajaiban di Pulau Dewata yang kami datangi demi kedamaian dan kemakmuran, katanya di akhir paparannya itu. Prabowo mendapat tepuk tangan, standing applause dari audiens. My favorite topic actually is cassava. But this is also Bill Gates' favorite crop. I think cassava will prove to be the savior crop of the world. Indonesia, I think, can become the foremost producer of cassava, and cassava is the most efficient. Oke, sahabat Karya Klong Official sekalian, saatnya kita ulas berita ya. Oke, yang pertama kita perlu ketahui bersama ya bahwa Indonesia merupakan salah satu negara penghasil singkong terbesar nomor 4 di dunia ya. Data yang dirilis oleh Dinas Kominfo Jawa Timur pada tahun 2021, Indonesia dalam setahun itu mampu menghasilkan 19 sampai 20 juta ton singkong ya. Jadi ini saya kira luar biasa sekali, sehingga sangat pantas dan wajar ketika Prabowo dengan percaya diri menyampaikan itu di forum internasional ya. Bagaimana singkong diusulkan oleh Prabowo Subianto menjadi salah satu alternatif ya untuk memenuhi
kebutuhan atau kelangkaan pangan yang sedang dihadapi dunia saat ini. Saya kira ini luar biasa sekali, dan saya kira ini momen yang tepat ya, momen yang pas sekali buat Prabowo Subianto untuk memberikan solusi ya. Yang pertama, tidak hanya untuk rakyat Indonesia, tetapi solusi ini juga bisa digunakan untuk atau bisa bermanfaat untuk seluruh dunia. Saya kira ini luar biasa. Oke. Sahabat Karet Long Official sekalian, pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimana dampak komunikasi politiknya. Apa sih pengaruh pesan ini, pesan yang disampaikan Prabowo ini terkait dengan peluang dia untuk maju untuk menjadi Capres 2024 ya. Kenapa kita harus menganalisis seperti itu? Karena memang Prabowo adalah salah satu kandidat ya. Prabowo adalah salah satu tokoh yang akan bertarung di Pilpres 2024 ya. Jadi setiap pernyataan, setiap kata kalimat yang keluar dari mulutnya harus kita evaluasi, harus kita ulas, harus kita analisis ya. Kira-kira begitu ya sahabat Karet Long Official sekalian. Oke, sahabat Karet Long Official sekalian. Jadi kalau narasi yang dibangun oleh Prabowo dalam forum internasional ya, forum pangan internasional dalam kaitan dengan singkong ya, mempromosikan singkong menjadi salah satu alternatif masalah krisis yang sedang dihadapi dunia saat ini ya, krisis pangan yang sedang dihadapi dunia saat ini. Saya kira memang singkong ini adalah simbol petani ya. Singkong adalah simbol nelayan. Singkong adalah simbol golongan menengah ke bawah ya. Jadi ketika Prabowo membawa singkong dalam sebuah forum istimewa ya, forum internasional, artinya Prabowo sedang mengangkat derajat petani singkong ya. Prabowo sedang berjuang mengangkat derajat orang-orang kecil di bangsa ini. Jadi saya kira ini dampaknya luar biasa sekali bagi Prabowo Subianto dalam konteks Pilpres 2024 ya. Prabowo selama ini terkesan selalu membangun narasi-narasi yang terlihat gagah ya, terlihat elit ya, terlihat berwibawa. Tetapi Prabowo justru salah satu kelemahannya adalah Prabowo sulit sekali menjangkau orang-orang kecil ya, menjangkau petani-petani miskin, menjangkau nelayan-nelayan miskin ya, menjangkau kalangan ekonomi menengah ke bawah ya. Dengan Prabowo membangun narasi ya, memperjuangkan singkong di salah satu forum internasional, saya kira Prabowo mulai menjawab kebutuhan-kebutuhan itu ya. Ya, jadi kelompok pemilih dengan kelas ekonomi menengah ke bawah ya, petani miskin ya, kemudian nelayan miskin ya, saya kira mereka akan merasa bahwa Prabowo mulai dekat dengan mereka ya. Mereka akan merasa bahwa Prabowo mulai memperhatikan, memperjuangkan hak-hak mereka hanya dengan kata singkong, hanya dengan narasi singkong diperjuangkan atau singkong dipromosikan di sebuah ruang istimewa, di sebuah forum internasional. Jadi saya kira ini dampaknya cukup luar biasa bagi Prabowo Subianto dalam hal untuk merebut ya pemilih-pemilih dengan kelas ekonomi menengah ke bawah ya. Jadi saya kira Prabowo perlu menuntaskan narasi ini ya. Narasi ini harus dituntaskan dalam bentuk tindakan nyata ya. Kenapa? Karena memang selama ini kan Prabowo selalu mendengung-dengungkan tiga hal ya. Saya sudah katakan berulang-ulang ya. Di konten sebelumnya saya sudah katakan berulang-ulang bahwa Prabowo itu selalu mendengungkan tiga hal. Yang pertama adalah swasembada pangan ya. Jadi sekarang Prabowo sedang dinanti-nanti oleh seluruh rakyat Indonesia, bagaimana Indonesia mampu menjadi salah satu negara yang bisa menyumbangkan pangan untuk negara-negara lain ya. Yang kedua adalah Prabowo selalu mendengungkan soal pemberantasan korupsi ya, soal bagaimana menjaga aset-aset bangsa ini. Kemudian yang ketiga adalah Prabowo selalu
mendengungkan bagaimana negara ini, bangsa ini harus memiliki pertahanan yang kuat ya. Saya kira Prabowo mulai menjawab secara perlahan ya. Yang pertama, kalau dari segi pertahanan, saya kira Prabowo mulai menjawab dengan masuk bergabung dalam kabinet Jokowi. Kemudian Prabowo mulai menata ya, menjalankan tugasnya ya, cukup berhasil di Kementerian Pertahanan. Saya kira itu sudah mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan publik ya. Kemudian yang berikut adalah soal pangan. Prabowo juga dipercayakan oleh Jokowi menjadi salah satu menteri yang mengurusi lumbung pangan nasional. Nah, ini juga harus dibuktikan oleh Prabowo Subianto. Jadi saya kira masih ada sisa waktu ya, sekitar ya 2 tahunan, 1 tahun 2 tahun ini. Saya kira kalau misalnya Prabowo mampu membuktikan beberapa hal ini ya, saya kira tiket ya atau peluang untuk menang di Pilpres 2024 itu sangat terbuka sekali buat Prabowo Subianto ya. Karena memang semua mata ya, seluruh rakyat Indonesia sedang menunggu bagaimana Prabowo membuktikan setiap hal, setiap pernyataan yang selalu didengung-dengungkan olehnya. Dan saat ini dia sedang dipercayakan oleh pemerintahan Jokowi untuk mengurus masalah-masalah itu ya. Jadi saya kira Prabowo sedang ditunggu itu ya, sedang ditunggu bukti bagaimana Prabowo bisa mengatasi masalah-masalah ini. Jadi sekali lagi menurut saya bahwa narasi yang dibangun oleh Prabowo Subianto dalam sebuah forum internasional ya, mempromosikan singkong di forum internasional, saya kira dampaknya luar biasa sekali bagi popularitas ya, bagi elektabilitas Prabowo Subianto itu sendiri ya. Karena sekali lagi bahwa kelemahan Prabowo Subianto adalah menjangkau pemilih di kelas ekonomi menengah ke bawah ya. Jadi kalau narasi-narasi seperti ini terus dibangun oleh Prabowo Subianto, kemudian ditindaklanjuti dengan tidak hanya sebatas narasi tetapi dalam bentuk tindakan nyata, saya kira Prabowo akan mampu merebut pemilih dengan kelas ekonomi menengah ke bawah ya, petani-petani miskin ya, nelayan-nelayan miskin ya, pedagang-pedagang miskin. Saya kira semua akan memberikan perhatian, memberikan simpati kepada Prabowo Subianto, karena Prabowo Subianto mampu menjawab kebutuhan-kebutuhan mereka. Prabowo Subianto menjadi bagian dari mereka. Ini saya kira penting sekali. Jadi harus pada tahap di mana para nelayan, para petani-petani miskin, ya para petani singkong mengatakan bahwa Prabowo adalah kita. Maka saya kira kemenangan akan ada di tangan Prabowo. Oke, sahabat Karya Official sekalian, itulah sedikit analisis liar dari saya, analisis singkat dari saya. Silakan teman-teman sekalian komentari, silakan kritik balik ya, dan silakan memberikan saran, dan jangan lupa tuliskan di kolom komentar channel ini ya. Oke, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Salam sehat untuk kita semua.